Selamat malam saudara-saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Kami harap Anda dalam keadaan tetap sehat, tetap bersukacita dan senang belajar firman Tuhan. Amin. Senang sekali kita bisa kembali bertemu pada malam hari ini kembali di channel YouTube kita Firman-Mu Pelita dalam program Belajar Alkitab. Saudara-saudara sekalian, setelah 2 pertemuan berturut-turut kita mendapatkan narasumber-narasumber yang baru, dan podcast pada malam hari ini kita kembali kedatangan narasumber kita yang adalah Gembala Jemaat Yongkuang, Pendeta Glenn Sakul. Apa kabar Pendeta Glenn? Baik, puji Tuhan. Sehat. Sehat-sehat semua. Dan masih tetap bersama saya, Nobus Tresman, yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Dan kami tetap sampaikan kepada saudara, jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin diangkat atau dibahas pada channel ini, silakan Anda sampaikan ke email atau WA atau live chat di bawah ini. Dan judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah, ini judulnya kontroversial, para bajingan. Saudara mau tahu apa itu? Kita ikuti podcast pada malam hari ini, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena kemurahan Tuhan kami berkumpul pada malam hari ini untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Kiranya pelajaran pada malam hari ini dapat membawa kami kepada satu pemikiran bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu ingin kami mendapatkan apa yang terbaik daripada menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pelajaran ini dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, begini Pendeta Glenn, di dalam buku Bilangan 11 ayat 4, saya temukan ada satu frase yang menarik. Seperti kita tahu bahwa Alkitab ini selalu berkata-kata dengan bahasa yang baik, ya. Bahasa yang membuat hati senang, ya. Tetapi di dalam Bilangan 11 ayat 4 ini agak menarik. Kenapa? Karena dia menggunakan kata bajingan. Dan kata ini tidak tidak lazim digunakan, ya. Coba saya bacakan dalam Bilangan 11 ayat 4. Di sana dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, pertanyaannya Pendeta Glenn, siapakah ini orang-orang bajingan? Ya, Saudara Nobel, memang menarik sekali ini. Kenapa? Karena kata bajingan ini seperti kedengaran aneh di dalam Alkitab. Apalagi sebutkan para bajingan, orang-orang bajingan. Untuk mengetahui saudara, siapakah orang-orang bajingan ini, malam ini kita akan melihat. Yang pertama adalah siapakah mereka. Yang kedua adalah apakah orang bajingan ini bagian dari orang Israel. Dan yang ketiga yang akan kita lihat pada malam hari ini adalah apakah peranan mereka terhadap orang Israel atau apa pengaruh mereka. Kita lihat dulu yang pertama saudara, siapakah orang bajingan ini? Saya ingin Saudara Nobel membaca Bilangan 11 ayat 4 tetapi dalam terjemahan King James Version. Di dalam terjemahan King James Version, Bilangan 11 ayat 4 ini berbunyi seperti begini. And the mixed multitude that was among them fell a lusting, and the children of Israel also wept again, and said, who shall give us flesh to eat? Ya, kalau yang pertama Saudara Nobel baca dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan orang-orang bajingan. Dalam terjemahan King James Version ini menyebutkan apa di sana? Mixed multitude. Ya, mixed multitude. Atau terjemahan bebasnya disebut dengan orang banyak yang bercampur, atau mungkin maksudnya di sini bangsa campuran. Bangsa campuran, orang banyak bercampur atau bangsa campuran. Kita ketahui bahwa bangsa Israel berada di Mesir dan setelah mereka melewati masa perbudakan yang sangat panjang, Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsanya, orang Israel, dari tanah perbudakan pergi ke satu tempat tanah perjanjian. Kita akan lihat latar belakang ini, siapa orang-orang bajingan. Berapa lama orang Israel berada pada perbudakan? 430 tahun mereka berada dalam perbudakan di Mesir. Dan ketika Musa datang kepada Firaun, yang terjadi adalah Firaun mengeraskan hatinya.
luar biasa. Kita belajar yang lalu dari Pendeta Alan tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Tidak akan diampuni adalah mengeraskan hati, mendukakan Roh Kudus. Firaun ini mengeraskan hatinya. Dan Tuhan dengan cara-cara yang ajaib disebutkan menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Yang kita lihat, yang kita kenal cara-cara ajaib tersebut disebut dengan 10 tulah. Yang perlu Saudara Nobel dan saudara yang di rumah ketahui adalah ada 2 makna dari 10 tulah ini. Yang pertama, 10 tulah itu merupakan penghukuman kepada orang Mesir karena menahan dan memperbudak orang Israel. Penghukumannya sebenarnya ditujukan kepada Firaun yang mengeraskan hati. Agar orang Mesir, agar Firaun melepaskan orang Israel dari Mesir. Dan 10 tulah tanda ajaib ini juga memiliki makna adalah menjadi satu tanda ajaib agar orang Israel percaya kepada Musa yang diutus Allah. Musa yang diutus Allah. Saudara bayangkan, mereka 430 tahun berharap dan berdoa. Pengharapan tadinya kuat, mungkin lama-lama mulai menjadi kendur, mulai jadi apakah kita akan dilepaskan, tetapi tetap berdoa. Dan tiba-tiba muncul Musa yang mereka kenal 40 tahun sebelumnya di Mesir, membunuh akan orang Israel dan membunuh akan orang Mesir. Sehingga dia membunuh akan orang Mesir, bukan orang Israel. Sehingga dia lari. Jadi kepercayaan kepada Musa ini kurang. Maka 10 tanda ajaib ini juga bukan hanya penghukuman kepada orang Mesir, kepada Firaun, tetapi juga merupakan tanda ajaib supaya orang Israel percaya kepada Musa yang telah diutus oleh Allah. Kita lihat 10 tulah tersebut. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Datang tulah yang kedua, datang tulah yang ketiga. Dan Saudara Nobel tahu, Firaun berulang kali mengeraskan hatinya. Berulang kali Firaun mengeraskan akan hatinya. Jadi kata mengeraskan hati, kenapa dibilang Firaun mengeraskan hati ya? Begini Saudara Nobel, karena ketika salah satu tulah terjadi, Firaun mengakui akan Allah Israel. Dan Firaun berkata, Musa, silakan bawa bangsamu ini pergi supaya malapetaka ini berhenti. Dan ketika malapetaka itu berhenti karena Firaun telah mengatakan silakan pergi, kembali Firaun mengatakan bahwa tidak boleh pergi. Dia kembali mengeraskan hatinya dan menentang akan kepergian akan orang Israel. Jadi dia seperti naik turun. Ya tidak. Bayangkan beberapa peristiwa, air menjadi darah, dibilang silakan pergi, akhirnya dikatakan tidak usah pergi. Tulah yang kedua, tulah yang ketiga. Dia kembali mengeraskan akan hatinya. Tapi yang menarik adalah begini, ketika tulah itu terjadi di negeri Mesir, kan masih ada orang Israel di sana. Apakah juga tulah itu kena sama orang Israel yang di Mesir? Ini menariknya Saudara Nobel. Tempat tinggal orang Israel di tanah Mesir itu, mereka berada di wilayah Gosen. Gosen ini berdampingan atau bersebelahan dengan tempat tinggalnya orang Mesir. Kalau mungkin kita di kota Makassar, apa yang berdampingan kecamatan apa dengan kecamatan ini kota Makassar dan Sungguh Minasa, atau kota Makassar dan Maros. Di kota Makassar saja mungkin antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain hanya bersampingan. Itulah tanah Gosen. Yang terjadi Nobel, ketika tulah ini terjadi, yang ajaib, ketika tulah yang pertama air menjadi darah. Air di tempat tinggal orang Israel, di tempat tinggal orang Mesir, airnya menjadi darah. Tetapi air di tempat tinggal orang Israel di Gosen, wilayah Gosen itu, airnya tetap jernih. Ini yang ajaibnya. Dan selanjutnya, ketika lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, nyamuk datang, hal itu semua hanya terjadi di lingkungan tempat tinggal orang Mesir. Sedangkan di wilayah tempat tinggalnya orang Israel yang tetap sama-sama di tanah Mesir, mereka itu tidak mengalami apa-apa. Mereka itu aman. Hal ini disebabkan oleh karena kuasa Tuhan yang ajaib melindungi akan orang Israel. Sekarang saya mau bertanya kepada Saudara Nobel, apa kira-kira pelajaran yang kita bisa angkat dari hal ini, Saudara Nobel?
Dari pelajaran ini saya juga bisa seperti mungkin ketika ada umat-umat percaya yang berkumpul Ya, dan mereka meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan bisa saja meluputkan akan umat-umat ini. Tetapi kalau kita melihat dalam cerita ini, memang betul Tuhan berjanji akan meluputkan, sehingga apapun yang terjadi di dalam daerah mereka, ya, tetap anak-anak Tuhan ini di dalam lindungan Tuhan. tetap di dalam lindungan Tuhan. Khususnya ini yang menarik, kenapa saya menarik di masa-masa pandemi ini. Ya, Yang paling kita takutkan adalah apakah Tuhan melupakan umat-umatnya betul. yang setia, yang takut dan mencari Tuhan. Apakah Tuhan akan membiarkan atau apakah Tuhan akan melindungi? Ya, Mari kita kembali ke cerita ini. Mari kita kembali ke peristiwa bangsa Israel, di mana mereka sama-sama tinggal di tanah Mesir, tetapi hanya tempat tinggalnya orang Mesir ini yang terjadi malapetaka. ya, Tempat atau wilayah tinggalnya orang Israel di Gosen tidak terjadi apa-apa karena Tuhan melindungi. Maka kita harus setia dan percaya serta takut akan Tuhan. Mari kita lanjutkan, Saudara Nobel. Ketika untuk kesekian kalinya ya, Firaun mengeraskan hatinya, maka Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa katakanlah kepada orang Israel akan terjadi tulah yang terakhir, oke, di mana Firaun pada tulah ini pasti Firaun akan membiarkan engkau keluar dari tanah Mesir ini dan pergi. Dan tulah itu adalah anak sulung mati. ya, Ini bukan hanya manusia, semua ternak juga yang sulung akan mati. Dan pada tulah ini bisa saja menimpa kepada orang Israel. Maka agar pelindungan Tuhan itu nyata dan juga ada tindakan percaya orang Israel, maka Tuhan mengatakan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka boleh terhindar dari tulah tersebut. Saya ingin Saudara Nobel baca, hal ini tercatat dalam Keluaran 12 ayat 5-7 dan ayat 12-13. Jadi Keluaran 12 ayat 5-7 dan 12-13. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. 12 ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. 12 ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. 12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, jadi Tuhan sudah menyampaikan bahwa pada tulah yang terakhir, di mana dipastikan Firaun akan mengizinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, adalah satu peristiwa yang menakutkan. Kenapa? Karena Tuhan berkata pada satu malam Tuhan akan berjalan, dan kepada tiang pintu rumah yang tidak diolesi darah, apa yang terjadi? Anak sulung dalam rumah tersebut akan mati. Jadi caranya adalah seperti yang sudah baca tadi, boleh domba, jantan, boleh kambing, disembeli dan darahnya diolesi di tiang pintu rumah. Itu akan menjadi pertanda bahwa tempat itu adalah tempat yang akan dilewati karena mereka percaya kepada Tuhan. Mungkin ini kalau saya bisa sampaikan latar belakang dari satu perayaan kekristenan, Paskah, Passover. Kenapa dikatakan Passover? Karena kepada tiang pintu rumah yang ada darah, malaikat Tuhan atau Tuhan mengatakan melewati tempat tersebut. Maka dalam rumah tersebut ada keselamatan. Kalau tidak ada darah, maka akan masuk ke dalam
di rumah tersebut ada kematian. Anak sulung mati. Nah, orang Israel terhindar dari kematian yang menakutkan. Ya. Dan Saudara Nobel tahu, bukan hanya orang Israel yang mengolesi pintu rumahnya dengan darah. Ya. Ada juga sebagian orang Mesir yang melakukannya. Karena mereka juga mendengar kabar itu dan mereka melakukannya karena mereka juga tidak mau terjadi kematian di dalam rumah mereka. Dan kita lihat akhirnya setelah peristiwa tulah ke-10 ini terjadi, salah satu korban adalah anaknya Firaun. Dan Firaun berkata, pergi, silakan pergi, keluar dari tanah Mesir ini. Dan akhirnya orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Saudara Nobel tahu, bukan hanya orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ada orang-orang lain, yaitu orang Mesir sendiri yang tadi rumahnya juga mereka taruh darah supaya mereka selamat. Dan juga ada budak-budak lain yang di Mesir yang turut keluar bersama-sama dengan orang Israel. Keluar dari tempat perbudakan di Mesir. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan orang campuran, bangsa campuran atau mix multitude yang disebutkan tadi. Mereka ini berlatar belakang penyembah berhala dan mereka ini tidak mengenal akan Allah. Jadi memang ini orang-orang mix multitude ini ya. Nah, terima kasih pendeta. Kita sudah mengetahui siapa ini orang-orang bajingan ini. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari Mesir bersama-sama dan bangsa Israel, dan akhirnya mereka itu tinggal dan hidup bercampur dengan orang Israel. Nah, selanjutnya kira-kira setelah hidup bercampur dengan orang Israel, seberapa parah atau apa dampak dari kehadiran mereka di tengah-tengah orang Israel ini? Ya, jadi kita sudah menjawab tadi bahwa kenapa disebut para bajingan, kenapa disebut orang bajingan. Kalau dalam bahasa Inggris bangsa campuran, masih lebih bagus ya, mixed multitude, bangsa campuran. Ini orang bajingan, luar biasa ini. Kenapa sampai latar belakang orang bajingan tersebut? Tetapi pertanyaannya, apa dampak kehadiran mereka? Apa peranan mereka terhadap orang Israel? Saya ingin kembali Saudara Nobel membaca Bilangan 11 ayat 1 yang sudah dibaca tadi dalam bahasa Indonesia, bukan King James Version. Jadi di dalam Bilangan 11 ayat 4 dikatakan bahwa orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, yang saya mau tanya begini, Saudara Nobel. Siapa dalam ayat tadi yang disebutkan kerasukan nafsu rakus? Yang kerasukan nafsu rakus ini ini orang-orang bajingan ini. Orang bajingan, kita sudah dapat jawaban, bangsa campuran yang turut keluar bersama-sama di tanah Mesir. Pertanyaan selanjutnya, ketika mereka yang datang nafsu rakus, siapa yang mengeluh kepada Tuhan? Orang Israel. Yang mengeluh kepada Tuhan adalah orang Israel. Ini yang menangis. Yang menarik, yang mengeluh, yang pertama kali mendapatkan nafsu rakus, yang suka makan daging, rindu dengan keadaan di Mesir adalah orang-orang campuran ini. Para bajingan ini dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Tapi yang mengeluh adalah, yang menangis adalah orang Israel. Kita sudah mulai melihat jawaban-jawabannya, saudara. Saudara Nobel tahu, pada umumnya setiap keluh kesah, setiap persengutan, setiap perbantahan yang muncul, yang timbul di Israel antara orang Israel dengan pemimpin mereka Musa, antara orang Israel yang bersungut kepada Allah, itu disebabkan, sebagian besar pada umumnya disebabkan oleh karena orang-orang bajingan ini, oleh karena bangsa campuran ini. Jadi kalau bertanya, apakah dampak dari kehadiran orang bajingan ini di antara orang Israel? Mereka mempengaruhi kepercayaan orang Israel kepada Allah. Dan juga mempengaruhi sikap, bayangkan, mempengaruhi sikap dan perilaku dari orang Israel ini kepada Musa pemimpin mereka, kepada Allah pemimpin besar mereka, pemimpin agung mereka. Jadi bahaya juga kalau ada kehadiran bangsa-bangsa campuran di antara tengah-tengah umat-umat percaya. Nah, itu mungkin juga tentang pada waktu Israel sedang menuju ke tanah Kanaan. Kan dikatakan di situ, kalau kamu nanti sampai ke tanah Kanaan, kamu sudah halau itu orang-orang semua, jangan biarkan ada yang hidup.
tumpah semua mereka. Sekilas kalau kita baca tentang pengalaman ini, kita lihat bahwa Allah itu kejam juga. Artinya tidak ada lagi kesempatan buat orang-orang ini. Tetapi ternyata dampaknya ya seperti yang dialami orang Israel ketika baru saja keluar mereka dari Mesir ya. Ini luar biasa. Saya suka sekali dengan temannya Saudara Nobel tadi. Ya. Memang benar, ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, Tuhan katakan dalam perjalananmu menuju Kanaan, tumpah semua. Yang kamu kelihatannya kalau kita lihat, kita enggak angkat lebih detail dan dalam, kelihatannya Tuhan itu kejam. Tuhan itu kejam. Tetapi kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi dalam peristiwa ini, maksudnya adalah supaya tidak ada lagi percampuran, tidak kawin-mawin dengan orang dengan suku bangsa yang tidak mengenal Allah, penyembah berhala. Mungkin ini memang maksud tujuan Tuhan. Karena apa? Dampaknya, bayangkan dalam perjalanan keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan perjanjian, ada sangat banyak persengutan tentang minumlah, tentang makanlah, tentang apalah kerinduan tinggal di Mesir kembali, berseru apakah Tuhan akan membunuh kami di sini. Dan saya katakan tadi, itu semua pada umumnya disebabkan oleh orang-orang campuran ini atau para bajingan ini. Jadi, Saudara Nobel, benarlah dalam ayat firman Tuhan yang mengatakan dalam Roma 12 ayat 2 dan 1 Korintus 15 ayat 33. Mungkin Saudara Nobel boleh baca ayat ini. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Benarlah yang ayat-ayat tadi yang Saudara Nobel sudah baca. Dan pesan-pesan dari ayat-ayat tadi adalah, yang pertama, jangan pernah kita terpengaruh dan menjadi serupa dengan dunia. Yang perlu kita sadari, ingat jati diri kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kewarganegaraan kita di mana? Surga. Di sorga. Jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan dunia. Hal-hal dunia begitu indah, begitu menarik dan membuat kita terpengaruh. Dan akhirnya kita menjadi serupa dengan dunia. Karakter kita tidak menunjukkan kita adalah warga negara surga. Yang kedua, yang pertama jangan terpengaruh. Yang kedua, janganlah pergaulan kita mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Amin. Jangan sampai pergaulan kita mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Saya mau tambahkan sedikit mengenai hal ini. Dulu, waktu saya sekolah ada yang paling pintar di kelas, paling pintar di kelas. Dan ketika dia dan saya bergaul bersama-sama, sangat mempengaruhi nilai, sangat mempengaruhi nilai saya. Karena ketika saya bergaul dengan dia, nilai saya juga turut terdongkrak naik. Bukan karena menyontek ke dia, tidak, karena ketika bertemu dia bicarakan soal pelajaran. Kalau jam istirahat dia terangkan tentang pelajaran ini. Jadi saya bisa katakan bahwa teman kita mempengaruhi kehidupan kita. Nah, ayat-ayat tadi juga mengatakan hal yang sama. Janganlah pergaulan kita dengan orang-orang di sekitar, dengan dunia, mempengaruhi hubungan saya ini dengan Allah. Jangan sampai pergaulan kita dengan dunia mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Inilah pelajaran yang bisa kita angkat, Saudara Nobel. Ya, betul Pendeta, memang betul bahwa orang yang di sekitar kita, yang di samping kita itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada kita. Jadi kita ini ibaratnya ya hampir mirip dengan air ya. Ketika kita berada di wadah yang berbentuk tabung, kita akan berubah juga menjadi tabung. Tetapi ini dikatakan kalau engkau sudah memilih untuk mengikut Tuhan, janganlah sampai orang yang sekitarmu itu mengubah pandanganmu tentang Tuhan. Dan ini yang terjadi dalam pelajaran kita ini. Para bajingan ini sangat memberikan pengaruh kepada kehidupan orang Israel. Nah, sekilas saudara-saudara, pelajaran ini tampaknya cukup simpel dan sederhana. Namun untuk menghidupkan, kita memerlukan bantuan daripada Tuhan. Untuk itu, saudara jangan pernah malas untuk belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, makanya kita bisa menentukan apa yang terbaik atau apa yang paling berkenan bagi Tuhan menurut firman Tuhan tersebut. Nah, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, Pendeta Glenn, terima kasih atas pelajaran yang berharga pada malam hari ini. Dan
Saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudara, apabila saudara ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dibahas, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini atau bisa melihat ke description kami di program ini. Dan sebelum kita akhiri pelajaran ini, saya akan meminta Pendeta Glenn untuk sekali lagi kita tunduk dalam doa dan untuk mendoakan para pemirsa yang ada di rumah juga. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Di malam hari ini kami boleh dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk datang dan belajar akan firman Tuhan. Menjawab beberapa pertanyaan tentang siapakah para bajingan. Dan kami melihat bahwa ini adalah orang-orang yang turut keluar bersama-sama dari tanah Mesir. Mereka adalah bangsa campuran, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala. Dan kehadiran bersama-sama dengan orang Israel sangat memberikan pengaruh akan hubungan mereka dengan Allah. Dan kami boleh menarik pelajaran untuk kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong kami, agar kami tidak menjadi sesat, dan pergaulan kami dapat tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami ini adalah warga negara surga. Kami tinggal di dunia, tapi kami bukan berasal dari dunia ini, dan kami adalah anak-anak Allah. Tuhan tolong kami, tolong umat-umat Tuhan yang mengikuti akan pelajaran malam hari ini, agar kehidupan hubungan dapat tetap dibangun dengan Allah, hubungan tersebut dapat tetap kuat dan menjadi terang di mana saja kami berada. Kami berdoa ya Tuhan, bagi keadaan yang terjadi, kami masih berada dalam masa pandemi ini. Marilah Tuhan senantiasa memberkati kami semua, saudara-saudara umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pelajaran firman Tuhan pada podcast malam hari ini. Dilindungi, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dihindarkan dari wabah penyakit ini. Dengan satu pelajaran yang telah kami angkat pada malam hari ini, bahwa sama seperti orang Israel yang tinggal di tanah Mesir, di wilayah Gosen, terlindungi, dijauhkan dari tulah yang terjadi. Kami juga percaya bahwa Allah akan melindungi kami, akan memelihara kami. Dan ketika masa pandemi ini selesai, kami dapat datang bersyukur kepada Tuhan. Diberkatilah Saudara Nobel, berkat Tuhan menjadi bagiannya. Dan diberkatilah umat-umat Tuhan yang menyaksikan akan tayangan ini. Terima kasih karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah saudara, demikianlah podcast pada malam hari ini. Dan saudara-saudara pemirsa, tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, dan jangan lupa untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.